Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Untuk kamu yang baru datang, perkenalkan aku Sora. Untuk yang sudah sering datang, terima kasih kamu setia. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Sora biar YouTube channel ini terus berkembang. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembacaannya tentang energi seseorang yang sudah tak sabar lagi ingin mendekap atau ingin memeluk kamu ya. Jadi ada orang yang sangat rindu dan sangat kangen ingin bisa memeluk dan mendekap kamu. Di sini Sora punya sticks ya. Kita akan melihat dulu energi pembacaan hari ini seperti apa ya. Oke, oke, oke. Satu lagi. Oke. Di sini ada energi dari joy, peaceful, dan hurt ya. Nah, jadi energi pembacaan hari ini akan ada suatu perasaan kebahagiaan pastinya nantinya di dalam pembacaan. Di sini ada yang merindukan semua perasaan bahagia ya. Jadi ada yang merindukan perasaan bahagia, ada yang merindukan perasaan kedamaian. Dan di sini ada hurt, ada rasa sakit ya. Nah, jadi bisa saja orang ini adalah orang yang merindukan perasaan kebahagiaan, merindukan kedamaian di mana dia sedang merasakan sebuah perasaan hurt atau sakit ya. Jadi karena orang ini seorang merasakan ya, yang dapat suara channeling energinya adalah seseorang yang ingin memeluk kamu ini merindukan suatu kebahagiaan, merindukan kedamaian. Artinya pelukan dari kamu bisa memberikan dia kebahagiaan dan bisa memberikan dia kedamaian, di mana saat ini mungkin saja dia sedang mengalami banyak rasa sakit. Ya, kita mau lihat situasi dan kondisi orang ini sekarang dan ciri-cirinya gimana ya. Kalau yang semua mau lihat di sini, ada energi Five of Wands ya. Banyak di sini energi yang dimana dia itu sedang bersibaku dengan dirinya sendiri ya. Sedang begitu banyak konflik secara emosional dirinya dia, kayak dia bingung apa yang harus dia lakukan, apakah dia harus bergerak ke kamu, apa dia harus menunda nanti ya. Jadi di sini ada pertempuran batin yang Sora lihat ya. Sora melihat orang ini sedang mengalami pertempuran batin ya, karena mungkin hati dan pikirannya dan banyak hal itu bertentangan satu dengan yang lain ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan di antara kalian sebelumnya ada sebuah kesalahpahaman di mana ada sebuah keributan ya. Yang berikutnya ada energi dari Nine of Swords, energi seseorang yang stres, tertekan, begitu banyak tekanan gitu ya. Dan dia seperti tidak berani dan tidak punya keberanian untuk menatap yang namanya masa depan. Ada kekhawatiran tentang masa depan yang dia pikirkan. Banyak sekali overthinking di dalam kepalanya dia ya. Pikiran-pikiran tentang masa depan atau pikiran-pikiran masalah-masalah yang harus dia selesaikan itu semua berperang di dalam kepalanya dia. Sehingga banyak dari mereka ini yang mengalami kesulitan untuk tidur, insomnia. Kalaupun tidur itu seperti ada rasa resah dan gelisah ya, kayak nggak tenang gitu loh. Jadi di balik sikapnya dia yang diam ya, dan setiap malam itu ada satu perasaan stres dan tertekan yang dia alami ya. Nah, di saat-saat malam-malam ini jugalah dia merasakan butuh seseorang untuk dipeluk, untuk seseorang menenangkan diri dan jiwanya, ya. Dan ada the world, ya. Dia merasa ini kalau Sora lihat ya. The world itu juga sering sekali diasosiasikan dengan semesta. Nah, jadi semestanya atau dunianya orang ini bisa saja adalah sesuatu yang dia merasa penuh dengan kegelapan, ketidaktenangan, penuh dengan banyak rasa sakit. Artinya di sini, ya, banyak hal yang mungkin tidak sedang baik-baik saja untuk dia. Dia harus berjuang dari segi finansial. Dia juga harus berjuang tentang masalah stres. Jadi mungkin ada beberapa juga yang harus berjuang dengan masalah mental health gitu ya. Masalah tentang kesehatan secara pribadi juga ada. Jadi seperti dia merasa semesta itu seperti dia takut sama hidupnya dia. Ke depan tuh akan seperti apa sih hidup aku gitu loh. Yang penuh dengan suram, nggak pasti gitu ya. Nah, sedangkan di sini dia ingin sekali mencari sebuah kebahagiaan. Ada kerinduan daripada sebuah kebahagiaan ya. Dia itu punya impian soal yang namanya kebahagiaan tentang masa depan. Pingin bahagia, pingin bisa tenang, pingin bisa punya seseorang yang mendukung dan menyupport dia. Tapi dengan adanya masalah-masalah yang ada ya, yang menyerang dia sehingga dia stres ini, dia merasa seperti apakah masih ada masa depan soal diriku, apakah masih ada masa depan yang baik tentang diriku gitu ya. Karena aku saat ini nggak bahagia gitu, saat ini sebanyak stres, lihat deh. Kayak kebahagiaan itu dia berharap masih ada kebahagiaan di ujung sana nantinya gitu loh ya, gitu.
Karena dia menyadari begitu banyak rasa sakit yang telah terjadi dalam hidupnya. Dia kecewa sama dirinya sendiri, ya. Dia menyadari bahwa dia banyak memberikan kamu rasa sakit, ya. Gitu loh. Dan banyak di sini yang mengalami rasa sakit, rasa kecewa yang dirasakan, ya, di antara kalian, ya. Dia memberikan kamu rasa sakit dan dia sendiri pun sakit, ya. Banyak kecewa sama dirinya sendiri, gitu loh, ya. Sora tadi shuffle langsung keluar 3. Apa yang terjadi di antara kalian? Di antara kalian ini, ya, ada energi dari suatu kegagalan, ya, relationship yang nggak bisa jalan dengan mulus, begitu banyak masalah di sini, ya. Padahal di sini ada satu harapan dan impian kalian untuk bisa sama-sama dan bahagia, ya. Tapi di sini juga ada tentang masalah yang masih menekan sehingga tidak bisa bergerak ke arah kebahagiaan yang dituju, ya. Orang ini sedang berusaha menjadi pribadi yang strength, berusaha menjadi pribadi yang kuat, ya. Ini juga tentang masalah ego, ya. Masih ada ego diri, masih banyak masalah-masalah yang menekan dia sehingga dia susah untuk bangun, untuk bangkit, ya. Seperti sudah patah semangat, seperti sudah patah arang, ya, kalau bahasa Indonesia yang keren, ya. Sehingga banyak rasa sakit yang dia sadari bahwa kayak dia menyakiti kamu dan menyakiti dirinya sendiri. Dia perlu bangkit untuk berani menyelesaikan ini semua, menghadapi masa depan dan cita-cita bahagia yang pernah kalian bina sama-sama. Ya, di sini kalau yang Sora lihat ini bentar, Sora nggak pakai dulu yang ini, ya. Ada kebahagiaan yang tertunda untuk datang, ya. Dan selama ini kamu sudah jadi pribadi yang sudah cukup kuat untuk bertahan, ya. Percaya bahwa masih ada mimpi dan harapan di antara hubungan kalian. Situasi dia sekarang saat ini lebih lanjut, ya. Ada lagi dari Knight of Swords. Begitu banyak hal yang sedang dia pikirkan, apa saja yang harus dia lakukan dan apa saja yang harus dia perjuangkan, ya. Kita coba lihat, apa sih ketakutan-ketakutan yang dia takutkan soal masa depannya yang membuat dia sehingga tidak yakin, ya. Di sini ada energi dari Six of Swords. Ada overthinking. Dia merasa bahwa dia belum siap, ya, untuk punya tanggung jawab lebih kalau misalnya punya relationship yang lebih serius. Ya, ada energi pergerakan yang lambat dan kayak ada sesuatu yang dia merasa jalan itu kayak masih banyak kekhawatiran tentang overthinking, ya. Kesiapan secara mental dia itu yang Sora lihat kayak masih belum sepenuhnya siap, gitu, ya. Masih banyak faktor lain yang dia pikirkan, ya. Kesiapan penyelesaian masalah, kondisi dia yang mungkin bisa lebih kondusif, ya. Dan tentang masih banyak hal-hal yang harus dia perjuangkan, ya. Masih banyak mimpi yang harus dia kejar, ya. Mungkin dia pingin berhasil dulu, dia mungkin pingin sukses dulu, dia mungkin pingin punya kendaraan sendiri dulu, gitu, ya. Biar bisa kalau ada apa-apa kemana-mana juga enak, gitu, ya, bawa kamu pergi, gitu loh. Dan di sini ada yang kayak, aku harus bisa berjuang dulu, memperjuangkan mimpi-mimpi aku, dan aku harus mentransformasi dulu diri aku. Dia merasa masih dalam situasi dan kondisi yang kayak, apa yang aku janjikan sama kamu, gitu, ya, itu masih berada di ujung sana. Dia pingin kamu bisa bahagia kalau sama dia, bisa tenang, gitu loh, ya. Dan dia merasa dia masih jauh dari kata-kata bijaksana. Masih banyak hal-hal yang belum dia pahami. Masih banyak, fokusnya dia itu masih banyak ambisi-ambisi yang mau dia kejar, gitu loh. Ambisi-ambisi ini yang membuat dia itu lebih kayak ke arah kayak, aku kalau mau relationship serius, aku nggak berani, gitu loh. Ambisi aku aja belum berhasil aku capai, gitu loh. Orang ini tuh kayak masih ada banyak juga yang di sini bahkan masih bergantung dibantu sama orang-orang di sekitarnya, ada yang dibantu sama teman juga, disupport sama keluarga juga dan sebagainya, ya. Jadi dia merasa seperti kayak kalau buat hubungannya serius, dia merasa aku udah siap belum, ya, gitu loh. Aku bisa bikin kamu happy nggak, ya, bisa bikin kamu bahagia nggak. Tapi gimana pun juga di sini ada satu perasaan kerinduan. Kenapa sih dia merasakan suatu perasaan kerinduan? Dia merasa di sini stagnan, ya. Meskipun dia mencoba menghindari memikirkan soal kamu, tapi pikiran dia, ya, selalu berpikir soal kamu. Dia stagnan nih pikirannya mikirin soal kamu, ya. Seperti selalu ada intuisi di sini yang membawa dia untuk berpikir soal kamu lagi, ya. Seperti ada intuisi yang mengikat di antara kalian, ya. Dan sekarang kita mau coba lihat apa sih yang sebenarnya membuat dia kepikiran kamu sih, ya, gitu, sampai pingin mendekat kamu lagi, ya. Ada gratitude, ya. Dia merasa, ya, saat situasi yang stagnan di antara kalian ini, dia mencoba menghindari kamu, mencoba nggak mikirin kamu.
ya. Tapi justru ada satu perasaan kerinduan gitu ya. Dan dia baru menyadari bahwa punya kamu adalah sesuatu, harusnya dia bersyukur ada kamu dalam hidupnya. Kamu membuat dia banyak sekali belajar banyak hal, ya. Belajar yang mengerti namanya perasaan, ya, kebahagiaan, ketenangan gitu loh ya. Kamu banyak membantu dia menjadi orang yang membuat dia selalu merasa bersyukur. Dia juga mendapatkan vision-vision soal kamu, ya. Mendapat penglihatan, vision-vision, mimpi, ya, hayalan soal kamu selalu muncul di dalam pikirannya dia. Jadi itu semakin membuat dia kayak rindu dan kangen pingin meluk kamu, ya. Karena ada kedamaian yang dibutuhkan, ya. Dia mengingat bagaimana kamu jadi orang yang sangat support dia, cooperation, kamu support dia, kamu dukung dia, bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi support system dia. Kamu jadi orang yang siap membantu dia selalu, ya. Oke? Dan dia menyadari bahwa ada energi manifestasi di antara kalian yang nyata. Ya, dan di sini ada kesetiaan yang jelas terlihat, reliability. Bisa diandalkan, ya. Ada seseorang yang merindukan kamu karena kamu adalah sosok yang setia, bisa diandalkan, dengerin dia curhat, bisa bersender, kasih dia ketenangan, kasih dia kebahagiaan. Ya, dan di sini ada perasaan merasa bersalah. Merasa bersalah telah menyakiti kamu, mengecewakan kamu, gitu loh ya. Dan belum bisa memberikan apa yang semestinya dia berikan sama kamu. Dan dia berharap kamu tidak benci sama dia berharap kamu mau memaafkan dia. Dan dia merindukan ketika kamu memeluk dia merasa diterima. Tidak ada lagi kayak ekspektasi, tekanan, penolakan. Dia merasa sama kamu, dia diterima seutuhnya menjadi diri dia apa adanya. Perasaan tenang, perasaan bahagia itu kalau meluk kamu tidak bisa terbayarkan oleh yang lain. Ya. Dan di sini juga ada hasrat dari dalam diri dia yang terus mengganggu dia, resah sehingga dia punya keinginan untuk ke arah kamu. Kayak dia menyadari harusnya aku lebih banyak kompromi sama kamu, harusnya lebih banyak diskusi sama kamu. Aku masih bisa kejar ambisi aku, masih bisa kejar mimpi aku, tapi kan bukan berarti hubungan harus berakhir kan, kalau aku harus mengerjakan yang salah satu. Dan di sini ada energi dari sebuah responsibility. Dia ditekan oleh suatu perasaan tanggung jawab, gitu ya. Perasaan bersalah itu yang artinya dia ditetapkan untuk tanggung jawab. Mungkin ada beberapa dari kalian yang dia sudah pernah berjanji dengan keluarga kamu, orang tua kamu, nenek kamu, kakek kamu kah, atau teman kamu kah untuk menjaga kamu, atau mau serius sama kamu, atau mau masa depan sama kamu. Jadi ketika dia stuck dan tidak memberikan kejelasan dari hubungan yang menggantung, dia dikejar oleh satu perasaan tanggung jawab, ya. Dia berpikir ketika nggak ada kamu dirinya bisa terbebas. Ternyata dirinya malah terkukung oleh perasaan rindu. Ya, tadinya pikir terbebas. Terbebas dari apa? Cuma terbebas dari tekanan, tapi ternyata ditekan oleh rasa rindu yang naik. Ya. Dan bagaimana kamu menjadi orang yang banyak sekali mentoleransi dia, mengerti dia, memahami dia, nggak nuntut sama dia ini dan itu. Kamu berusaha memahami dan mengerti situasi. Energi dari kedamaian itu sangat kuat di sini. Berarti memang dia ingin segera meluk kamu karena dia butuh perasaan tenang dan damai. Ya, orang ini butuh banget dia tenang dan damai ya. Dan itu yang nggak dia dapatkan. Dan di sini ada energi dari suatu persatuan. Ya, ternyata selepas kamu pergi, dia malah kepingin bersatu atau pingin bersama-sama sama kamu, gitu. Ya, jadi udah nggak sabar untuk bergerak ke arah kamu, gitu loh ya. Karena ada satu kerinduan yang mendalam. Ya, kalau yang suara lihat di sini kerinduan yang mendalam. Ya, oke. Sebentar kita mau coba lihat di sini untuk romantic fairy. Kita mau lihat lebih lanjut ya. Oke, ada energi romantik apa di sini untuk relationship? Oke. Ada quality time ya. Jadi orang ini memang kangen banget sama kamu, rindu banget untuk meluk kamu karena dia rindu quality time sama kamu. Waktu-waktu indah, kebersamaan yang telah dilewati, dia ingin mengulang lagi. Ya. Dan di sini dia merasa kamu sebenarnya seharusnya jadi life partner dia, jadi seseorang yang jadi partner dia. Ya, dia menyadari ternyata setelah kehilangan kamu adalah partner yang sesungguhnya dia butuhkan. Kalau sudah ada rasa tenang dan kedamaian, akan bisa melakukan hal-hal yang lain, ya. Dan dia harus tahu bahwa kamu adalah orang yang lebih stabil. Justru ada kamu bisa buat diri dia jadi lebih stabil, ya. Third party. Nah,
Di sini ada yang memang hati-hati, ada di sini yang kalian memang masih terlibat dalam third party situation atau dia pernah mencoba menghadirkan orang ketiga, ya. Ada intervensi dari orang ketiga juga ada ya, antara kamu yang jadi orang ketiga atau dia menghadirkan orang ketiga, ya. Pelarian sih kalau yang Sora lihat kalau ada orang ketiga. Dan sebenarnya ya dia menyadari bahwa ya dia ada satu afirmasi dari dalam diri dia yang masih menginginkan kamu. Dan ada mimpi-mimpi sampai kebayang-bayang soal kamu gitu ya, dreams come true yang pingin dia wujudkan. Jadi salah satu dalam mimpinya itu dia memeluk kamu, mendekap kamu ya, karena dia begitu kangen sama kamu ya. Dan dia tidak bisa memungkiri bahwa perasaan dia adalah real feelings. Ini ada perasaan nyata. Kalau dia sangat butuh kamu, dia pingin dekap kamu lagi gitu loh ya. Dan dia harus tanggung jawab nih, lihat deh, energi dan responsibility sampai 2 kartu. Ya, jadi kayak ada kewajiban yang harus dia balik sama kamu, walaupun di satu sisi itu juga berarti dia punya kewajiban harus menyelesaikan masalah yang sedang dia tanggung, apapun masalahnya itu ya. Kalau Sora di sini mungkin memang ada yang harus punya satu tugas, mungkin harus menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu, melunasi hutang tertentu, ya. Ada kewajiban yang menjadi penghalang di antara kalian atau justru kewajiban untuk menyelesaikan hubungan dengan third party kalau memang ada third party di sini. Ya. Dan dia merasa betapa berharganya kamu setelah sudah tidak ada. Energi keterpurukan, ya. Kehilangan sumber kebahagiaan. Ya. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Ada energi judgment. Ada energi dari suatu kebangkitan. Ya, jadi ada dari kalian sudah lama mungkin menunggu suatu kabar dari dia, suatu pergerakan karena mungkin dia kelihatan pause atau nunggu. Dan ini ada keberhasilan dalam relationship. Jadi ada pergerakan dari dia, ya. Ada pergerakan dari dia, ya. Saat dirinya sudah lebih bisa punya ruang gerak gitu loh ya. Ada keberanian lebih gitu ya, kalau Sora lihat di sini, dia akan datang ketika ada suatu keberhasilan. Orang ini sedang memupuk untuk dirinya bisa nyelesain apa yang harus dia selesaikan. Setelah dia berhasil menyelesaikan tanggung jawabnya dia akan tanggung jawab balik ke kamu sesuai dengan janji yang pernah dia beri. Ya, the chariot, kesuksesan, dia akan kembali dan bergerak ke arah kamu dengan segera. Dia pingin datang ke kamu tuh kayak nunjukin, aku sekarang sudah berhasil loh. Aku sudah berhasil menyelesaikan masalahku. Aku sudah bisa berhasil menyelesaikan egoku gitu loh ya. Jadi kayak dia pingin nunjukin kalau aku bergerak ke kamu sudah ada energi perubahan, sudah ada energi keberhasilan. Ya. Gitu loh. Kalau enggak percuma ya. Akan ada akhir yang enggak selesai-selesai, dia menyadari. Akan ada akhir-akhir yang enggak selesai-selesai kalau tidak dia selesaikan sama kamu. Tapi ini juga mengindikasikan masih butuh proses untuk transformasi perjalanan ini sampai dia bisa menyelesaikan hubungan. Artinya, orang ini akan datang ke kamu dan akan ada relationship yang masuk ke dalam sesuatu yang baru. Akhirnya ketika dia balik, hubungan kalian tuh akan bertransformasi jadi hubungan yang lebih baik ya ke depannya. Kalau yang sholat di sini ada transformasi secara hubungan. Oke, transformasi hubungan yang bisa jauh lebih baik ke depannya. Ya. Akan ada usaha yang lebih jauh dalam hubungan ini juga nanti ke depannya gitu ya. Jadi akan ada energi pergerakan, tapi sabar, orang ini butuh waktu untuk menyelesaikan dulu apa yang harus dia selesaikan. Baru pergerakan itu akan ada. Di sini ada angka 7, ada angka 6. Ada angka 1 ya. Jadi bisa saja 7 bulan lagi, 6 bulan lagi, 1 bulan lagi, atau bulan ke-7, bulan ke-6 dan bulan ke-1 ya. Kita mulai untuk astrologinya. Aquarius, Scorpio, apa ini? Oh, Capricorn, Aquarius lagi, Gemini, Capricorn lagi, wow, Capricorn, Virgo. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba untuk alfabetnya. W, G, F, T, T, O, A, T, B, R, A, V, U, E, L, dikit lagi ya, S, S, D lagi, wow, I.
Dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya Sahara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silakan untuk lebih lanjut personal reading sama Sora, @sora_tarot di Instagram. Bisa juga nanya-nanya tentang perihal hal-hal lain. Oke, Sora juga ada di Snack App dan juga ada di TikTok ya. Dan Sora sedang dalam masa ngumpulin dana juga. Sora mau beli alas dari karet ya supaya nggak lecek seperti ini. Dan untuk sekedar Sora beli gorengan dan kopi supaya bersemangat bikin konten, ada linknya di kolom deskripsi, cukup 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.